Kids. Halo, selamat pagi sahabat Impact Kids. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini bersama Ibu Giarti. Anak-anak yang dikasih Tuhan, para sahabat Impact Kids sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama terus belajar dari kitab Mazmur. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam Impact Kids dan kami rindu untuk terus diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami mau dengar. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu ini. Amin. Nah, anak yang dikasih Tuhan, para sahabat Impact Kids sekalian, pernahkah kalian pergi ke sebuah gua? Ya, mungkin kalian yang berada di Kota Bandung, anak-anak sekalian pernah nggak pergi ke Taman Hutan Juanda? Pernah? Ya, di sana ada beberapa gua yang dapat kita kunjungi. Gua itu adalah semacam lubang besar yang ada di sebuah bukit yang biasanya pada zaman dahulu berfungsi untuk bersembunyi dari musuh. Nah, kalau kita berjalan-jalan ke Taman Hutan Juanda yang ada di Dago, kita bisa menjumpai yang namanya gua Jepang dan gua Belanda. Karena pada zaman dahulu gua itu bermanfaat atau berfungsi sebagai tempat pertahanan atau perlindungan bagi serangan musuh. Nah, pada hari ini kita mau dengar tentang seseorang yang sedang berada di sebuah gua oleh karena dia sedang berlindung atau dia sedang bertahan atas kejaran musuh. Kira-kira siapa dalam cerita Alkitab yang pernah berlari dan bersembunyi di sebuah gua? Ada yang tahu? Yes, betul. Dia adalah Daud. Pada suatu kali, Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada waktu itu setelah Daud ini berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, awalnya dari Nob, setelah dari Nob pergi ke Gad, setelah itu dia berlari lagi, sampailah dia di sebuah tempat yang bernama Gua Adulam. Dan di situ dia bersembunyi dari serangan atau kejaran Saul. Dan beberapa orang saudaranya tahu bahwa Daud sedang bersembunyi di Gua Adulam. Lalu mereka menghampiri Daud dan ada sekitar 400 orang yang bersama-sama dengan Daud. Namun karena memang Saul terus mengejar-ngejar Daud, lalu Daud dinasihati supaya dia jangan terus bersembunyi di tempat itu. Tetapi yang ajaib dalam cerita ini, sekalipun Daud sedang bersembunyi di sebuah gua oleh karena kejaran Saul, Daud dapat menuliskan sebuah syair yang sangat indah dalam Mazmur 57 ayat yang ke-6. Dia berkata begini, ya, maksud saya ayat yang ke-8. Dia berkata begini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Lalu ayat yang ke-10 dia juga berkata, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Dalam ayat yang terakhir, ayat 12-nya, Daud berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi bumi. Syair ini ditulis, kalau kalian membuka Alkitab di dalam Mazmur 57, bagian pertama itu ada keterangannya begini. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul di dalam gua. Wow, luar biasa sekali ya. Daud saat itu keadaannya sedang dikejar-kejar oleh musuh. Dan dia
dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik itu Daud masih mampu menuliskan sebuah syair yang merupakan ungkapan dari hati Daud. Dia berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Luar biasa sekali ya orang yang sedang dalam keadaan terdesak, orang yang dalam keadaan susah, dia tetap mau bernyanyi, bermazmur. Dia katakan, hatiku siap. Mengapa Daud bisa berkata demikian, atau mengapa Daud bisa melakukan hal demikian? Dalam keadaan yang tidak baik, dia tetap siap untuk memuji Allah. Dia tetap siap untuk menyembah Allah. Dia tetap siap untuk mengagungkan Allah. Karena apa alasannya? Alasannya dapat kita lihat dalam ayat yang ke-11. Oleh karena dia berkata, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Alasan utama Daud sehingga dia mampu terus tetap bersyukur kepada Tuhan, mampu tetap bernyanyi bagi Tuhan, mampu tetap bermazmur bagi Tuhan, oleh karena Tuhan sungguh mengasihi dia. Dia katakan, kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Daud mengakui bahwa hanya Tuhanlah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Karena sekalipun musuh menghadang, dia tetap akan memuji kepada Allah, karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang Maha Kuasa itu akan menolong dia. Satu keyakinan Daud yang luar biasa, yang patut kita teladani bersama-sama. Mari, dalam keadaan apapun anak-anak, mungkin saat ini dalam pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan. Mari kita tetap memuji Allah kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik dan indah pada waktunya. Sehingga mari kita tetap memuji Allah kita. Kita katakan, sebab kasih setiamu besar mengatasi langit. Dan mari kita terus percaya hanya kepada Dia. Siap anak-anak untuk terus percaya hanya kepada Tuhan? Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sangat menguatkan kami, mengingatkan kami. Kami sudah belajar dari Daud, sekalipun dia sedang dalam keadaan susah, dikejar-kejar oleh musuh, Daud tetap memuliakan nama-Mu. Daud tetap memuji dan menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup, yang sanggup menolong dia, dan Daud tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Impact Kids.